Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Hanifah dengan NIM channel D0238. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang transfer pricing. Transfer pricing adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing ini bisa juga diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satuan usaha individu, baik perseroan, multisatuan atas transaksi yang terjadi di antara mereka. Tujuan penerapan transfer pricing, 7 hal yang menjadi tujuan dari transaksi ini diantaranya yang pertama, pengoptimalan atas penghasilan global setelah dipotong pajak. Yang kedua, evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara. Yang ketiga, mengupayakan keamanan posisi kompetitif. Upaya keamanan ini bertujuan untuk memaksimalkan penghasilan global, mengamankan posisi kompetitif cabang perusahaan, mengevaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara, menghindari pengendalian devisa, mengurangi risiko moneter, mengatur arus kas cabang perusahaan, membina hubungan baik dengan administrasi setempat, mengurangi risiko pengambil alihan oleh pemerintah, mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk. 4. Mengurangi risiko keuangan. 5. Mengatur arus kas pada cabang perusahaan. 6. Mengurangi risiko pengambil alihan pemerintah. 7. Mengurangi beban tanggungan pajak dan bea masuk. Jenis dan aspek transfer pricing. Transaksi ini dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, intercompany transfer pricing, yang mana transaksi yang terjadi antara 2 perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Yang kedua, intracompany transfer pricing, yaitu transaksi yang terjadi antar divisi dalam suatu perusahaan. Transfer pricing dapat dilakukan pada perusahaan dalam suatu negara atau domestic transfer pricing maupun dengan negara yang berbeda, atau international transfer pricing. Transfer pricing meliputi beberapa aspek, diantaranya harta berwujud. Harta berwujud merujuk pada semua aset fisik bisnis yang dapat meliputi persediaan atau bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi, serta barang dagangan lainnya, mesin dan peralatan, inventaris, tanah, bangunan, barang modal, dan bidang keperluan usaha lainnya. Harta tidak berwujud. Harta tak berwujud dari aspek transfer pricing dibedakan antara manufacturing intangibles yang timbul karena kegiatan pabrikasi atau upaya penelitian dan pengembangan oleh produsen, dan marketing intangibles yang berasal dari upaya pemasaran, distribusi, dan jasa purna jual. Penyerahan jasa. Dari aspek harga transfer, penyerahan jasa kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat berkisar dari yang sederhana seperti jasa rutin akuntansi dan legal. Contoh kasus, PT Abadi Jaya Esa yang berkedudukan di negara Malaysia memiliki anak perusahaan di Indonesia, yaitu PT Abadi Jaya Makmur. Untuk memproduksi mainan yang dijual di Indonesia, PT Abadi Jaya Makmur mengimpor bahan baku dari Abadi Jaya Esa. Jika harga wajar bahan baku tersebut misalnya $10 per buah, dalam transaksi antara PT Abadi Jaya Esa dan PT Abadi Jaya Makmur, harga bahan baku yang sama dijual dengan harga $30 per buah. Maka harga yang di markup terjadi karena prinsip harga pasar wajar atau arm's length price principle. Mengapa perusahaan menerapkan prinsip ini? Untuk menghindari pemungutan pajak di Indonesia dari keuntungan didapat oleh PT Abadi Jaya Makmur, maka dikenakan harga bahan baku setinggi-tingginya sehingga revenue yang tercatat kecil. Tidak jarang perusahaan juga tercatat rugi. Untuk menghindari pengenaan pajak, perusahaan lebih memilih keuntungan dialirkan ke anak perusahaan lainnya dibanding harus dipotong untuk membayar pajak. Motivasi transfer pricing di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi motivasi dilaksanakannya manipulasi harga ini di Indonesia, diantaranya yang pertama, pengurangan objek pajak. Yang kedua, penurunan pengaruhan depresiasi. Yang ketiga, pelonggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri. Yang keempat, menguatkan tuntutan kenaikan harga atau proteksi terhadap saingan. Yang kelima, memperkecil akibat pembatasan dan ketidakpastian atas risiko kegiatan usaha perusahaan luar negeri. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.